Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Zulian Trimuhardi dengan nomor induk mahasiswa 243125934745, merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Program Studi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Ma'arif Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kelas 12 dengan materi transformasi fungsi elemen 2, yaitu refleksi atau pencerminan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Sudah berdoa apa belum? Belum. Silakan dipimpin doa ketua kelas. Duduk siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukuran ma ba'du. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Zul di sini ya. Ketemu lagi dengan Pak Zul dalam mata pelajaran matematika di kelas 12-2 hari ini, di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Semuanya sehat? Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Oke, sebelum nanti Pak Jul melanjutkan materi, kita akan absen terlebih dahulu ya. Pak Jul akan siapkan terlebih dahulu untuk absennya. Aditya Cahyawardana hadir. Alicia Ratnadila Dwi Suswanto hadir. 3. Faiz Rizky hadir. Vanita Zevania hadir. Kemudian Iqbal Ardiansyah hadir. Meida Lutfiana hadir. Muhammad Alfan Zidni hadir. Baik, itu tadi sudah hadir semua ya, alhamdulillah. Silakan siapkan buku mata pelajaran hari ini ya, silakan untuk mempersiapkan buku-bukunya. Pak Jul juga sambil setting peralatan. Pak Jul akan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Kita mau belajar apa sih hari ini? Ya, kita kan belum tahu ini mau belajar apa. Kita akan mempelajari materi transformasi fungsi yang berkaitan dengan yang namanya pencerminan. Kalau kamu mau berangkat sekolah, bercermin apa tidak? Yang di dalam cermin bentuknya sama nggak seperti kalian? Sama ya. Bentuknya sama kan, sudah pasti. Nah, sekarang coba amati lingkungan sekitarmu dan cari benda-benda yang memiliki sifat pencerminan. Coba kira-kira apa saja yang ada di kelas ini? Daun pintu ini bisa nggak dicerminkan? Bisa. Nah, coba kalian yang cari. Apalagi? Ayo. Pulpen, tapi dengan bentuk yang sama. Boleh. Apalagi? Buku juga dihadapkan bentuknya sama. Terus coba sekarang kalian tulis ya di buku kalian masing-masing, cari 5 yang merupakan pencerminan yang ada di ruangan kelas ini. Silahkan, tak kasih waktu 1 menit.
Kira-kira apa saja? Apa saja? Apa Bal? Pecimu sama pecinya temenmu, tapi dalam posisi yang sama. Apalagi Vanita? Foto presiden sama wapres. Presiden dan wapres, tapi mukanya beda. Berarti nggak bercermin dong. Sekarang ada yang punya cermin nggak? Ada. Yang perempuan ini pasti punya, yang cowok-cowok ya nggak punya. Ada yang punya cermin ternyata. Sekarang coba kamu bercermin, ikuti dengan clue yang sudah dituliskan di slide. Bagaimana bayangan di cermin terbentuk? Kira-kira ukurannya sama apa tidak? Tidak. Masa tidak? Kamu kalau bercermin, wajahmu beda. Nih, coba kamu bercermin. Beda nggak? Oh, sama. Kita akan memasuki ke materi. Nanti kalian akan menemukan sendiri, tapi sebelum itu Pak Jul akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Poin-poinnya yang pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat refleksi sebuah titik, garis, atau bangun datar terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan tepat. Sumbu X itu tahu kan sumbu X yang mana? Sumbu X itu yang mendatar. Ya, yang horizontal. Kalau sumbu Y itu yang berdiri. Kemudian yang kedua menentukan koordinat bayangan hasil refleksi sebuah titik terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X dengan mengurutkan rumus transformasi refleksi. Yang ketiga adalah mengaplikasikan konsep refleksi untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pencerminan. Kira-kira apa saja yang bisa kita manfaatkan dari pencerminan dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan coba lihat dalam tayangan video berikut ini. Contohnya ini batik. Pencerminan bisa jadi batik. Kemudian apalagi nanti kita coba lihat. Nah, kamu bisa membuat beragam jenis batik. Tuh, pakai pencerminan dia. Bentuk-bentuknya. Nah, itu yang berdiri paling sebelah kiri itu ada sumbu X dan bagian bawah sumbu Y. Nah, ini dalam seni fotografi, biar estetik. Kamu foto senja, kemudian pohonnya punya refleksi atau bayangan di bagian bawah, di airnya. Jadi lebih indah kan? Berikutnya adalah, coba jika saya berdiri di depan cermin. Ya, Pak Jul berdiri di depan cermin. Dan saya mengangkat tangan kanan. Tangan mana yang akan diangkat bayangan saya? Mirror ya. Coba kamu berdiri di sini. Kamu mirrorku walaupun gedenya beda ya. Sini coba. Ini Pak Jul, ini cermin. Nah, Pak Jul kalau ngangkat tangan kanan, apa yang kanan sana yang ini? Masa gini? Kalau di cermin kan nggak mungkin. Serem. Coba tangannya. Berarti jawaban tadi apa? Tangan kiri. Jadi kalau kanan di bayangan kiri. Kalau kiri di bayangan kanan. Nah, ini bagaimana ini? Kira-kira nanti cara untuk mengerjakannya kalau ada persoalan seperti ini. Coba siapkan buku latihan. Pak Jul akan mengetahui bagaimana kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Akan Pak Jul berikan 5 soal pilihan ganda, hanya A dan B. Jadi silahkan nanti kalian jawab sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, soal pertama siap? Siap ya? Baik, kerjakan sendiri, jangan tengok kanan kiri, karena Pak Jul ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Nanti biar tahu, biar diagnosis. Soal pertama 30 detik dari sekarang. Silakan dibaca di slide. Pencerminan adalah A. Perubahan posisi suatu titik atau gambar.
menjadi seperti bayangan di cermin. B. Memutar sebuah gambar sehingga arahnya berubah. Silakan. 10 detik lagi. Awas dicontek sampingnya. Jangan sampai dicontek. Waktu hampir habis. Habis. Nomor 2. 2. Bayangan diri di cermin dibandingkan dengan diri kita adalah A. Sama persis tetapi terbalik kiri dan kanan. Atau B. Lebih besar ukurannya. 10 detik lagi. 3, 2, 1. Berikutnya. Nomor 3, koordinat 3,2. Artinya apa? A, titik berada 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas dari titik pusat. B, titik berada 3 satuan ke atas dan 2 satuan ke kanan dari titik pusat. Silakan pilih antara A atau B. Waktu habis. Berikutnya soal keempat. Titik 4, -2 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi, tuh ada 4,-2. Dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A 4,2, B -4, Soal terakhir. Contoh pencerminan di kehidupan sehari-hari. A. Bayangan pohon di permukaan air. B. Bayangan jam matahari. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanya dulu. Yang betul 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan deh. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ada yang betul semua. Yang betul 0? Alhamdulillah. Betul 1? Tidak ada. Betul 2? Tidak ada, lebih baik. Betul 3? 1. Nggak apa-apa. Nanti kita pelajari supaya nanti betul-betul semua ya. Betul 4? Oh, rata-rata betul 4. Oke deh, tepuk tangan dulu deh. Ajul akan bagi kelompok ya. Dari yang tadi sudah ditentukan. Ajul akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ketua kelompoknya adalah yang nilainya paling banyak. Nah, tadi siapa saja? Coba tunjuk tangan. Yang betulnya 5 ada. Sebutkan nama Sri Rahayu. Sri, ininya aja lah, panggilan aja deh. Panggilannya Ayu. Terus itu kelompok 1 ketua Ayu, terus Naila. Terus apa lagi? Pasa. Kemudian Iqbal. Yang terakhir Vanita. Wow, Iqbal paling ganteng nih ya. Itu kelompoknya. Silahkan kalian bawa peralatannya membentuk sebuah kelompok. Pak Jul ingin kelompok 1 ada di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 belakang. Mejanya dijadikan 1 terus berhadapan-hadapan. Silakan. Boleh. Jangan lupa Pak Jul akan bagikan lembar kerja masing-masing kelompok. Nanti karena ini hanya ada 1 lembar kerja yang dikumpulkan 1 ini, tapi nanti yang lainnya mencatat di buku catatan masing-masing. Seperti itu. Silahkan. Kalian bisa ambil. Ya, milimeter blok. Ya, ini 1-1. Nanti yang dikumpul 1 saja ya. Yang terbaik. Nih. Mata pelajaran matematika kelas 12 semester ganjil, materi transformasi fungsi. Kita akan mencoba merefleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y dan menemukan rumusnya. Kelompoknya silakan ditulis.
kelompok masing-masing, kemudian anggotanya silakan ditulis nama lengkap. Diikuti tata cara pengisiannya. Di situ ada masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan nyata. Seorang desainer grafis, tahu desain grafis enggak? Bikin logo. Kan banyak anak yang OSIM di sini juga kan? Biasa bikin banner, bikin bed, atau bikin yang lainnya. Nah, ini kita akan mempelajari pakai materi ini. Desain grafis membuat logo simetris untuk sebuah brand atau merek. Ia ingin membuat bayangan dari titik-titik koordinat berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y tanpa menggunakan rumus refleksi. Jadi kita kan belum tahu rumus refleksi seperti apa ya kan? Nah, jadi kalian semua harus menggambarkan koordinat titik-titiknya tadi, yaitu titik A 2,3, titik B min 4,5, titik C itu min 1, min 2. Jadi silahkan coba kalian gambarkan pada milimeter blok yang sudah Pak Jul bagikan menggunakan penggaris. Silakan. Kerja kelompok berarti kalian silahkan berkolaborasi. Baik, ada aplikasi namanya GeoGebra nih yang bisa kalian gunakan untuk bisa menentukan gambar-gambarnya. Sangat mudah nih, kalau kamu bisa lihat, misal Pak Jul mau bikin garis Y. Di sini ada nih huruf Y. Hapus dulu, salah. Y sama dengan X misal. Nah, ini gambarnya. Enak ya? Iya, kalau pakai aplikasi ini langsung selesai itu tugasmu. Coba Pak. Makanya Pak Jul pengen kalian coba cari dulu sampai ketemu. Nanti baru kita cek menggunakan aplikasi GeoGebra. Silakan lanjut lagi ya. Berarti semuanya manual dulu aja. Mana? Koordinat awal. Gambarlah titik tersebut pada bidang koordinat. Mana? Ini yang awal. Ini awal. Terus tentukan bayangan setiap titik jika dilafsirkan terhadap sumbu X. Ini refleksi sumbu X. Ini sumbu X. Awalnya mana? Ini awal, ini jadinya. Ya, oh ini awal, ini jadinya. Terus? Ini yang sumbu Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Bagaimana Vanita Zevania? Masih bingung. Ya ini mana tadi titiknya? Ini titik awalnya kan 2,3. Ini X-nya 2, Y-nya 3. Ya. Terus ditarik ke Ditarik kemana? Emang ada perintahnya suruh narik enggak? Ambillah titik tersebut pada bidang koordinat. Tentukan bayangan setiap titik jika direfleksikan sumbu X. A2, emang ini kan direfleksikannya terhadap sumbu X. Lah sumbu X-nya mana? Sumbu X-nya kan ini. Iya. Kamu kalau bercermin di sini, masa mau kamu di sana? harusnya di sini ya. Lah. Satu. Ya kalau kamu bikin satu-satu dulu, nanti jadikan satu. Karena kan kita mau bikin bentuk sebuah desain. Bentuk kayak misalkan tadi yang dicontoh kayak bikin batik. Titik, 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 titik. Terus dicerminkan gitu. Nah nanti jadinya kayak apa? Nanti kamu bikinnya Nah ini kan jadi kelihatan apa namanya? Bentuknya itu kayak 3 dimensi gitu kan? Tuh, desain grafisnya. Coba dicek lagi. Di titik 2,3 mana? 2,3. Ini A kan? Terus min 4,5. Min 4,5. Ya, terus min 1, min 2.
1 menit lagi. Siapkan ya. Siapkan satu tugas yang paling bagus nanti untuk dikumpulkan. Jangan lupa diberi nama ya. Diberi dulu. Hadap ke Pak Jul. Pak Jul ada yang namanya ice breaking kita berkaitan dengan kesadaran kita. Kita tuh harus ingat apa yang sudah dipelajari dan harus sadar dan juga harus siap melakukan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya bilang saya berarti gini. Saya. Kalau saya bilang ingat berarti gini. Ya. Ingat kan di otak. Ya, saya ingat, sadar. Ya. Meida, kamu berbentuk sadar. Terus siap melakukan. Langkah 2 kali. Oke ya, coba diinikan. Nanti kita coba pakai lagu supaya lebih ini. Saya ingat, sadar, siap melakukan. Saya ingat, siap melakukan. Saya ingat, sadar, siap sadar. Saya ingat, sadar, siap melakukan. Saya ingat, sadar, siap melakukan. Saya ingat, sadar, siap melakukan. Saya ingat, sadar, siap sadar. Saya ingat, sadar, siap melakukan. Lagi. Saya ingat, sadar, siap melakukan. Saya ingat, sadar, siap melakukan. Saya ingat, sadar, siap sadar. Saya ingat, sadar, siap. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan presentasi dari 5 kelompok. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Kelompok berapa? 3. Oke, saya kasih tepuk tangan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin dari kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang telah kami kaji. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Pasa Oktaviania Primasani. Ini contoh yang di sini kita akan pantulkan dengan sumbu X. Untuk titik yang pertama itu berada di 2,3. Titik kedua atau titik B berada di titik min 4,5. Nyampe enggak? Insya Allah nyampe, Pak. Kayaknya miring deh. Iya. Udah belum? Terus yang titik C itu berada di min 1, min 2. Min 1, min 2. Nah, setelah titik-titiknya ini dimasukkan ke titik koordinat, koordinat kartesius, lalu kita pantulkan untuk menemukan bayangannya. Yang pertama dari titik A. Titik A ini dipantulkan dengan sumbu X, maka hasilnya akan menjadi titik 2, min 3. Di sini kita tulis A aksen. Kemudian yang titik B min 4,5 dipantulkan menjadi min 4,5. Di sini kita beri titik B aksen. Kemudian yang titik C yaitu min 1, min 2 kita pantulkan akan menjadi min 1,2. Lalu setelah itu agar dapat membentuk agar dapat terlihat bentuknya, maka di sini kita gabungkan antara titik-titik tersebut. Kita lihat sumbu X, maaf. Kita lihat perubahannya. Yang pas pertama kan titik awal itu yang titik A ini, titik awalnya berada di titik 2,3. Nah, perubahannya itu menjadi A aksennya menjadi 2, min 3.
Jadi yang berubah itu hanya di titik Y-nya. Untuk pemantulan di sumbu X itu yang dari sumbu X-nya tetap, tapi yang dari sumbu Y-nya itu berubah. Kemudian yang refleksi terhadap sumbu Y itu untuk titik awalnya kan sama aja ya. Dari titik A-nya itu tetap 2,3. Ini titik A, titik B-nya itu min 4,5. Dan titik C-nya itu berada di min 1,-2. Nah, ini yang untuk sumbu Y itu apabila dipantulkan yang titik A-nya ini menjadi min 2,3. Ini A aksen. Terus yang B-nya itu menjadi 4,5. Ini B aksen. Dan yang C-nya ini menjadi 1,-2. Ini C aksen. Jika ini ditarik garis, akan membentuk seperti ini. Miring ya. Nah, jadi bentuk desainer yang kedua yang direfleksikan terhadap sumbu Y itu bentuknya seperti ini. Di sini perubahannya itu terdapat di titik yang X-nya. Jadi kalau untuk yang direfleksikan terhadap sumbu Y, itu untuk titik Y-nya tetap sama, tetapi untuk titik X-nya yang berubah. Seperti ini, yang di titik A 2,3 menjadi min 2, Berdasarkan hasil analisa kelompok kami dapat disimpulkan dengan rumus. Kita lihat perbedaannya dulu. A sama dengan X, Y. Ini sumbu X. Jika dicerminkan, jadinya bakal X, min Y. Kalau yang direfleksikan terhadap sumbu Y, A sama dengan X, Y, hasil cerminannya itu min X, Y. Ini rumus yang kelompok kami simpulkan setelah menganalisa dari soal yang telah diberikan oleh Bapak Zulian. Jadi, jika di sumbu X yang berubah itu Y-nya, dari positif ke negatif. Kemudian jika di sumbu Y yang berubah itu X-nya, dari positif ke negatif. Udah cukup. Ya baik, ini adalah presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki unek-unek atau keinginan untuk bertanya, silakan. Ada yang kurang jelas? Ya, baik, Sri Rahayu. Izin bertanya, kami dari kelompok 1. Jika titik B min 4,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya B aksen 4,5. Bisa kalian jelaskan pola perubahan koordinat ini? Oke. Jika titik B min 4,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya B aksen 4,5. Bisa kalian jelaskan pola perubahan koordinat ini? Cukup. Silakan. Terima kasih, saya tampung terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Begini, menurut kalian, mengapa konsep refleksi ini penting bagi seorang desainer ketika sedang membuat logo simetris? Berikan contoh penerapannya. Baik, untuk jawaban akan dijawab oleh Sani. Untuk yang pertanyaan dari Sri Rahayu dulu ya. Awas. Gimana tadi yuk?
Oke, itu untuk yang pertama kan dari titik B sama dengan min 4,5 itu menjadi B aksen sama dengan 4,5. Nah, ini perubahannya itu jadi kalau dia dipantulkan terhadap sumbu Y, mau dia dari sebelah sisi kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, itu untuk nilai yang di titik Y. Yang pertanyaan dari Raffi akan dijawab oleh Alicia. Baik, menurut kelompok kami, penerapan refleksi ini sangat penting bagi desainer grafis karena ketika kita membuat logo dengan menggunakan teori refleksi ini, jadi sisi kanan sama sisi kiri itu bisa simetris dan bisa lebih cepat kalau tugasnya. Misal, kita mau bikin logo yang sayap 2. Nah, kita cukup yang di sebelah kanan aja, terus kita refleksikan, jadi di sebelah kiri udah ada dan lurus. Dan itu juga menurut aku lebih efisien. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi dengan sangat baik ya. Alhamdulillah. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan, kira-kira bagaimana dari masing-masing kelompok? Kalian semua, tadi sama nggak jawabannya? Ada yang sama, ada yang beda ya? Nah, ternyata kita harus samakan nih persepsi kita untuk mengerjakan soal yang tadi terdapat pada LKPD. Ya, tadi ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian kalian diberikan sebuah permasalahan dari titik A, titik B, titik C, kemudian harus direfleksikan terhadap sumbu X dan direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian didapatlah sebuah desain. Kalau kita lihat seperti ini kan lebih seperti 3 dimensi, ya kan? Posisinya seperti ini tembok seperti itu. Kemudian tadi apa yang disampaikan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam penerapan secara kontekstual, bahwasanya dengan menggunakan teori refleksi ini kita bisa gunakan untuk tadi membuat batik supaya lebih cepat dan lebih efisien dan sudah pasti lebih rapih. Karena tadi namanya pencerminan, dia akan membentuk bentuk yang sama, ya, seperti itu. Oleh karena itu, Pak Jul ingin kalian semua silahkan membuat sebuah kesimpulan. Apa tadi kesimpulan yang disampaikan, terutama yang tadi saya ambil adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Alis. Ingat nggak? Coba Alis sampaikan kembali. Ya, hasilnya, kesimpulan akhirnya. Kesimpulannya, ketika direfleksikan terhadap sumbu X, A sama dengan X, Y sama dengan, jika direfleksikan akan menjadi A aksen sama dengan X, min Y. Nah, ini nanti kalian bisa gunakan untuk seluruh angka. Ya, jadi ini rumus ini berlaku untuk seluruh angka. Kalau di sini A-nya 3,2 berarti refleksinya sudah pasti 3, min 2. Itu tadi ya. Begitu pula dengan yang Y, ya. Terima kasih, silakan dicatat. Bagian ini sangat penting dan berarti kalian sudah berhasil untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Pak Zul berikan. Sambil dikumpulkan LKPD-nya. Jadi kalian tadi sudah melakukan sebuah percobaan, kemudian melakukan sebuah alur yang sudah Pak Jul berikan. Ternyata kita sudah dapat mengidentifikasi, menentukan, dan mengaplikasikan konsep refleksi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi membagikan sebuah sticky note kepada kalian semua. Pak Jul ingin kalian mengomentari kegiatan kita hari ini berdasarkan pertanyaan yang sudah Pak Zul. Satu hal yang paling saya pahami, kemudian satu pertanyaan yang masih kamu belum paham, kemudian bagaimana perasaan kamu setelah belajar refleksi. Apakah jadi paham, tambah pinter? Silakan, waktunya 2 menit. Kan nggak ada namanya, jadi nggak usah malu-malu. Menurutmu saja.
Silakan dikumpul. Yang pertama adalah apa tadi pertanyaannya? Naik. Satu hal yang paling saya pahami. Ini ada yang paling memahami. Pengetahuan tentang materi refleksi. Wow. Jadi sekarang udah tahu refleksi itu nggak cuma kita bercermin, tapi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya bikin batik, desain grafis, fotografi, semuanya bisa kita gunakan. Terus yang kedua, satu pertanyaan yang masih ada di benak saya. Nih ada pertanyaan nih. Apakah refleksi merupakan cara yang paling ampuh untuk membuat desain? Woi. Yang punya soal, itu soalku itu. Bagus sekali, ini bisa menjadi sebuah pertanyaan yang bisa kalian nanti jawab. Kira-kira ampuh nggak untuk bikin desain tadi? Ampuh ya? Bisa kita gunakan. Apalagi kalau kita gunakannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Kamu tinggal masukkan titik-titiknya, langsung jadi. Terus yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah belajar refleksi? Menambah pengetahuan baru tentang makna refleksi. Ini belum ke perasaan, ini aja yang ini. Perasaanku setelah ini adalah seru dan menyenangkan. Happy Pak, karena saya sudah paham. Wow, luar biasa ya. Alhamdulillah, ini akan menjadi refleksi juga untuk Pak Jul. Nanti Pak Jul pelajari di rumah, akan Pak Jul baca satu persatu, dan nanti untuk pertemuan berikutnya Pak Jul supaya lebih bisa menyampaikan materi dengan baik. Untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan rangkuman utamanya atau tujuan utama kita, yaitu menemukan si rumus ini, ya. Silahkan rumus ini sudah kalian catat, nanti bisa dihafalkan dan diterapkan apabila ada soal yang perlu diselesaikan, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya Pak Jul akan menyampaikan persiapan untuk pertemuan berikutnya. Kalau ini tadi adalah awalan untuk masuk ke materi transformasi fungsi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari transformasi fungsi yang berkaitan dengan refleksi tapi yang fungsinya kuadrat. Karena itu untuk pertemuan berikutnya kalian silahkan membaca tugas rumah berupa membaca dan memahami materi transformasi fungsi yang berkaitan dengan refleksi pada buku halaman 19 sampai 24 ya. Nanti di rumah silakan kalian membaca untuk memperdalam pemahaman dan kesiapan pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja pertemuan yang dapat Pak Jul sampaikan. Pak Jul mengucapkan terima kasih kepada kalian semua untuk hari ini sudah luar biasa mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat bermanfaat, kemudian apa yang tadi kalian sudah ikuti secara sosial, kemudian bisa berinteraksi satu sama lain, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Pak Zul sampaikan. Kurang lebihnya Pak Zul mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, iya. Tepuk tangan.